tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Apa kabarnya ibu-ibu? Luar biasa, puji nama Tuhan karena kita juga punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Banyak dari kita yang saya yakin dan percaya mengalami kebaikan Tuhan. Dan hari ini kita bersama-sama berkumpul semuanya wanita-wanita Kristus yang luar biasa. Karena kita semua rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah henti-hentinya dalam yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur pagi ini semuanya ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari umat-umat Tuhan yang percaya katakan amin, haleluya. Kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup kita. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi nyatakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus Tuhan. Mari sekali lagi naikkan syukurmu kepadanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari wanita Kristus saja nyatakan, ku naikkan, ku naikkan. Kami sembah kepadamu, yes, di hadapan tata kemuliaan, ku tinggikan, ku katakan segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya
Mari sekali lagi kita mau angkat tangan kita mau nyatakan segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Nama segala puji, segala puji, syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu.
bersujud dan kami berterima kasih. Anugerah Tuhan atas hidup kami begitu berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kini kami mau lebih lagi bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Mari umat-umat Tuhan yang siap bersorak-sorai bagi Dia, katakan amin. Amin. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi lebih meriah buat Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas, amin. Kita siap, kita mau merayakan hari ini karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yo. Come on, let's say. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku
apapun keadaan kita saat ini, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, yes, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap yes, come on, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Dalam di tangan-Mu Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan pada kanan kirinya, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Katakan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Everybody say, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari yang terbaik. Sorakan haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersuka karena-Mu. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk wanita-wanita Kristus yang terkasih. Wow, puji nama Tuhan. Sukacita Tuhan ada berlimpah di tempat ini. Amin. Dan dengan penuh sukacita juga saya mau menyapa, bila ada ibu-ibu yang baru hadir pertama kali beribadah di tempat ini, bila ada, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Wow, sebelah kiri saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak sekali, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan. Ya, di tengah saya juga ada, selamat datang Ibu. Puji nama Tuhan. Bila belum ada tempat komunitas yang tetap, nah ini cocok banget nih buat kita semua ya. Buat para ibu-ibu yang ada, milikilah komunitas sesuai dengan gender kita ya, ibu-ibu, supaya kita dapat menikmati dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 Tuhan berkata, Allah terus bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya di tempat ini, ibu-ibu mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan kami percaya setiap pergumulan dalam hidup kami, ada Tuhan di dalam hidup kami. Maka kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang
di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan. Kami percaya berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka akan membawa bangsa Indonesia semakin baik, semakin maju dan semakin diberkati Tuhan. Dan Indonesia menjadi bagian dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Tuhan berkati pelayanan mereka. Biarlah mereka membawa api Pentakosta ketiga ini Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka. Berikan umur panjang kepada mereka Bapa. Dan kami percaya pengembalaannya akan membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan memiliki karakter Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, Engkau juga berkati keluarga besarnya. Semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa generasi Yeremia, yaitu anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak para ibu-ibu WOI Tuhan. Kami percaya anak-anak kami Tuhan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang selalu melakukan kehendak Bapa, yaitu takut akan Tuhan. Dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan. Biar rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik buat ibu-ibu anak-anak yang di WOI di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki hari depan yang penuh harapan. Dan kami percaya kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan memberi yang terbaik buat Engkau Bapa. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati Tuhan. Setiap ibu-ibu Tuhan yang dapat memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati anak-anak mereka Bapa. Semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kami percaya. Kami perkatakan doa-doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Sambil memberikan persembahan, mari sama-sama kita saksikan news berikut ini. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 26 Oktober 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MBA MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Bill Lantang. GBI Parja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis C. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM Young Adult and Couple Service. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di Kul-Kul WOI GBI PRJ dengan menghubungi nama dan nomor WA yang ada. Dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian
Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Sampai berjumpa di WOI Onsite bulan depan dan Tuhan Yesus memberkati. Kita buka hati kita selebar-lebarnya supaya Tuhan dapat bertahta dalam hati kita. Haleluya. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tetap percaya dan kami mau setia sampai selama-lamanya mengikut Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari wanita-wanita Kristus nyatakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Walaupun masalahku, sebab kita punya Tuhan yang besar. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari lebih lagi nyatakan, walau gunung tak berpindah Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam pembenaran, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Imanku Yesus, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat semua yang indah yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena itu adalah bukti nyata Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami tidak menjadi apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tetapi di saat kami berpegang teguh pada janji firman-Mu, kami menjadi pribadi yang luar biasa. Iman kami bertumbuh dan kami dapat mengimpartasikan apa yang Engkau mau, yang harus kami lakukan dalam hidup kami kepada siapapun Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah ragu mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami, mampukan kami, dan ubah pola pikir kami dalam mengenal Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Shalom. Luar biasa, terima kasih saya diundang kembali di acara ibadah WOI, Women of Integrity. Kalau di gereja Mongol masih tetap WBI, Wanita Bethel Indonesia. Itu cabang ketiga dari PKK ya berarti ya. Atau Dharma Wanita ya. Satu hal yang pasti Bapak Ibu, hari ini kita judulnya Kupas Tuntas. Ini kayak acara TV. Tapi yang udah nonton film Mongol Gereja Setan Lawan yang Sesat Agar Tidak Terjerat, angkat tangan dong. Terima kasih ya Bapak Ibu udah mendukung film Mongol. Film ini adalah hasil karya dari Bang Daniel Tito Pakpahan. Duitnya dari Tuhan dan Koroi Sakti dan tim. Jadi saya ditelepon, Ngol. Ini kita lagi ngewawancarain satu cewek yang pernah terikat dengan tas satanik. Kita mau bikin filmnya, Ngol. Rencananya lu yang jadi pemimpin komunitasnya. Hah? Jadi, maksudnya gue jadi pemimpin gereja setan? Iya Bang. Honor? Begini Bang. Oh gas. Gede honornya Bang. Iya kan? 20 juta mau gue tinggal Pak. Tapi karena bunyi ratus kita ambil. Dikasih tahu, wah ratusan Bang. Oke. Tapi karena abang anak Tuhan diskonnya Bang 50%. Iya gak apa-apa. Tapi justru lewat film ini mengajarkan kita banyak hal Bapak Ibu.
bahwa di akhir zaman mendekati masa kedatangan Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan banyak hal Bapak Ibu. Banyak hal yang akan kita hadapi. Sekarang kita udah dengar akan ada sesar Cimahi akan terbuka di saat gempa nanti. Mumetlah orang Bandung. Wah, kita pindah kemana? Nanti Jakarta akan tenggelam dengan megatrust. Orang mikir, wah kira pindah Bogor ah. Akhirnya tanah Bogor jadi mahal. Ya kan, karena ternyata fluid area air udah mulai masuk. Kita mendengar hal-hal seperti ini yang muncul. Tapi kita tidak menyadari bahwa ternyata kita digerogoti dari jalur dalam. Kalau bencana alam gak usah nunggu tsunami. Udah dari kapan tahun udah ada tsunami Bapak Ibu. Gempa bumi udah dari kapan tahun. Gunung meletus tuh udah dari kapan tahun. Tapi yang paling kita harus khawatirkan tuh penggerogotan iman. Yang menggerogoti kita dari mana? Itulah yang disebut para penyesat dunia. Nah, penyesatan yang paling berbahaya adalah yang ada di dalam. Yang kita harus waspadai sekarang mulai banyak timbul. Bikin gereja baru, tidak mau bergabung pada satu induk. Dia pingin sendiri, karena kenapa? Dia pingin kasih tahu firman secara liberalisme. Padahal firman itu kalau kita bikin jadi liberal, jadi kemana-mana Pak. Jadi orang nanya terus gimana kalau sebagai mantan penyesat? Ya, mau gimana lagi emang udah kata Tuhan, bukan kata Mongol. Jadi jangan berpikir bahwa penyesatan itu hanya jualannya Mongol. Wah biar dia laris lagi. Enggak, saya stand up komedian Pak. Saya enggak jualan penyesatan. Saya jualan stand up 15 menit 150 juta. Ya hari ini aja gue 30 menit. Berarti 300 ya. Stand up lebih enak Pak. Thank you gue mau ngelucu gak lucu lunas. Tapi saya sebagai mantan penyesat saya ingin teman-teman agar tidak tersesat. Oleh sebab itu salah satu syarat supaya tidak tersesat adalah bergereja. Berjemaat. Amin. Jangan jadi gereja Kristen belalang pelompat. Jangan kalau orang Manado bilang gereja mana Mongol gereja Kristen kesana kemari. Kesana kemari ntar giliran mati balik di gereja lama. Nah, nggak boleh. Anda yang hari ini hadir belum punya jemaat gereja. Bergabung dengan GBI CK7 Kemayoran. Amin. Bayangkan hari ini ibadah WOI yang hadir juga banyak bapak-bapak. Jadi BOI, Bapak of Integrity. Kenapa? Kita harus bergereja karena kalau kita bergereja, kita berjemaat pada satu induk gereja, iman kita bertumbuhnya konsisten. Kalau kita dengarnya hari ini tentang ini, besok di sana ada Liming Ho, orang ke sana, di sana ajarannya begini, berbeda dengan ini, iman kita akan goyah. Saya sudah pernah ada yang nawarin duit 2,8 M untuk bikin gereja. Pak Mongol nanti jadi gembala. Oh Tuhan, berarti Mongol berhenti jadi artis. Ya. Kecil penghasilannya. Orang tanya, kenapa nggak gereja kecil penghasilannya? Secara duniawi Pak, Ibu lebih enak jadi artis. Famous di mana-mana, orang minta foto angle kiri, angle kanan. Ibu-ibu itu paling banyak. Oh Tuhan, kalau dia coba foto, kalau dia coba selfie. Ih Bang Mongol agak gemuk, kayaknya kanan deh Kang. Kalau so gemuk aja Pak, ibu-ibu. Jangan pakai ribet macem-macem. Jadi kita kupas tuntas tentang penyesatan. Saya bacain dulu buat teman-teman semuanya untuk mengamankan diri. Benar tidak bahwa penyesatan itu ada. Kita buka Matius 18 ayatnya yang ke-7. Hanya satu ayat. Matius 18 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Tuh. Sekarang Lukas 17 ayat 1. Ayatnya sama. Kali itu di perjanjian baru. Kita baca lebih enak. Lukas 17 ayat 1, 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Berarti penyesatan itu ada. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang, Pak. Bukan Mongol yang bilang. Yesus yang bilang kepada murid-muridnya bahwa penyesatan itu ada. Tetapi celakalah yang mengadakannya. Dan Anda boleh cek baik-baik. Googling pulang rumah. Semua yang membuat penyesatan itu ada. Matinya nggak ada yang enak. Ada yang matinya lompat bunuh diri. Ada yang disuntik mati. Ada yang ditembak. Tetapi anak-anak Tuhan yang membangun gereja. Meninggalnya enak. Amin. Kecuali di Manado. Di Manado. Oh Tuhan, kalau di Manado ada orang meninggal. Pujian di depan jenazah. Nice to meet you. Aduh kasihan Kak, kalau memang hidup dalam Tuhan meninggal muka folding Shekinah glory. Keluarga, kelar dia keluar ke belakang dia langsung bilang aduh tuh jenazah, depi sepatunya smer. Baru depan peti mati dipuji, keluar sana katanya sepatunya gak disemer. Ada yang paling absurd, ngana tahu Ron, DP jas dia gunting. Kok bisa ketahuannya jas digunting di belakang? Karena nggak muat sama jenazah. Itu. Jadi semua yang melakukan penyesatan hidupnya pasti akan celaka. Itu bukan kata Mongol, kata Yesus. Anda boleh lihat di Alkitab banyak orang yang keluar yang membuat hal-hal seperti apa? Bangun menara Babel, itu juga bagian dari penyesatan kan? Tapi coba. Meninggalnya ngenas hidupnya. Mending dalam Tuhan. Meninggal dalam Tuhan enak Bapak Ibu. Ya kan kalau meninggal disuntik mati siapa yang mau melayat. Yang ada cuma boleh 8 orang, 1 pendeta baru orang dari ya kan. Kalau meninggalnya ditembak yang 12 orang yang nembak. Tapi yang nembak benar pelurunya kan konon kabarnya 12 hanya 1 yang benar ada pelurunya. Nah ini kan kasihan yang mau ditembak yang mana nih ya. Gue bisa tiarap gak gitu nih. Penyesatan yang paling luar biasa adalah ini namanya area penyesatan. Ada 3 Bapak Ibu. Namanya penyesatan yang berlaku di dalam. Penyesatan yang ada di dalam kekristenan sendiri. Ada banyak hal-hal yang luar biasa yang terjadi saat ini. Menurut Mongol nggak logik Bapak Ibu. Bawa Alkitab, bawa firman tapi nyeleneh. Iya toh? Ada yang baptis selam. Tapi ngerokok oke nggak boleh. Ya kan? Rokok dilarang tapi vape boleh. Ya kan? Itu ada. Karismatik Pak. Nggak apa-apa Ngol. Soalnya kan bukan tembakau, air. Mata lu. Vape lu kalau air mending lu bikin kopi bos. Ada suaranya. Lu masih enak ngopi lah sekarang vape kekristenan. Nanya sama Ngol. Berarti menurut lu vape boleh ya Ngol? Saya sebagai jemaat GBI. Saya berdiri pada kebenaran firman. Yang keluar asap Tuhan akan marah. Jadi otomatis saya nggak vape sampai hari. Saya aja main film disuruh ngerokok saya rela kok honornya potong setengah. Yang penting saya jangan ngerokok. Kenapa? Saya dulu perokok Pak. Lahir baru ditinggal. Tahu-tahu ada film saya harus jadi perokok. Rokoknya cerutu lagi. Oh Tuhan begini besar. Orang Manado bilang tak tambah kendis. Kendis tuh apa namanya? Lesung pipit. Saya rela Bapak Ibu. Nggak ada karakternya merokok. Saya bilang nggak apa-apa potong honor setengah.
Yang penting Mongol gak jatuh dalam dosa lagi. Amin. Karena saya punya masa lalu kelam Pak. Jadi kalau penyesatan di dalam, penyesatan apa Mongol? Ada yang namanya Mesias palsu. Ada kan di Alkitab? Ada guru palsu. Bahkan ada nabi palsu. 3 ini jawatan Tuhan. Guru palsu, nabi palsu, Mesias palsu, apa yang dilakukan? Pengajarannya yang disesatkan. Pengajaran kekristenan yang mengajarkan ini dipelintir. Dan itu ada di gereja, rokok nggak boleh tapi vape boleh. Itu. Terus kalau soal baptis yang benar selam percik. Saya kebetulan lahir barunya karismatik. Jadi saya baptisnya selam. Tapi kalau Anda yang hari ini, Kak Mongol saya baptis percik. Gimana Kak Mongol? Tanya kepada orang tua rohanimu. Jangan tanya Mongol, saya belum gembala, saya masih artis. Gitu. Jadi nyantai ngadepin hidup. Hidup saya dulu juga tidak baik-baik aja Bapak Ibu. Saya ngegelandang di jalanan. Saya di persekutuan doa. Tukang ngepel, pulang bawa roti tawar. Hidup di pinggir jalan jualan koran. Bareng sama teman Mongol, ada teman Mongol namanya Sinda. Kita berdua sama-sama ngegembel. Ditawarin macam-macam, enggak. Selama itu masih berkenan di hadapan Tuhan, ngegembel pun saya terima. Numpang di rumah orang. Enggak pernah masalah buat Mongol. Mau pulang Manado malu. Karena orang Manado tahu Mongol sekolah pendeta. Nanti sampai di Manado Kondon tanya gembala di mana. Oh Tuhan belum. Sekolahnya jadi sponsor hilang. Masuk penjara bukan kesalahan Mongol. Yang salah bos Mongol main QQ. Kita yang disuruh duduk. Kita baru megang kartu Q7 bunyi jangan bergerak. Duitnya masih di tengah belum diambil. Jujur-jujur aja. Saksi hidupnya siapa? Yang nangkep. Kapolseknya Jaga Karsa. Di Jalan Tambak, sekarang beliau Kapolda Sulawesi Utara. Irjen Pol Roy Kelangi, beliau saksi hidupnya. Melewati fase dari mantan satanik tahun 99, 2000, 2001, 23 ngetop. Kesaksian jenderal gereja setan yang bertobat itu Mongol Pak. Masih jangkis, ya kan? Jange kurus tinggi najis. Masih belum kena skincare, belum. Belum ada apa laser picosure, belum. Masih pakai herosin bedaknya. Dia jujur aja. Masih pakai ketekan Rexona, sekarang udah Gucci. Dulu masih begitu. Masih trackball. Sekarang mah udah semprot. Pak. Wah berapa Ngol? 780. Wah ini kebeli 10 Ngol di Alfamart. Ya. Jadi melewati itu penyesatan yang disesatkan adalah ajaran Kristus. Kristus mengajarkan kasih yang sempurna, dipelesetin bahwa kasih itu ada syarat dan ketentuannya. Padahal kasih tidak bersyarat. Amin. Yesus itu berkorban buat kita, dia rela di kayu salib teman-teman. Itu tanpa syarat. Dia bisa aja nyuruh malaikat jangan disalib. Itulah keluar di sebelah, katanya diserupakan. Jadi yang disalib siapa? Yudas Pak Mongol. Gue datengin orangnya. Dia kan pendeta juga dulu. Gue bilang, Pak, Bapak udah baca belum Alkitab? Emang kenapa Pak Mongol? Yesus disalib, Yudas udah mati duluan. Betul tidak? Betul, setelah dia menjual Tuhan Yesus dengan keping perak. Jadi jangan percaya ciuman saya. Ya. Jadi kalau datang, what's up, shalom. Yesus dijual dengan cara dicium. Hati-hati. Mendingan kalau ke teman jangan pakai ces aja. Cus, gas.
Dia kan keluar dari lingkaran Getsemani, kan dia jalan. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Bunuh diri kan. Secara letterlak dia menggantungkan dirinya di pohon. Udah mati. Kenapa dibilang diserupakan Yudas? Ini Yudas siapa yang bangkitin? Kan yang bangkit hanya Yesus. Yudas mah jadi tanah lagi. Jadi kadang-kadang penyesatan itu smooth. Iya kan? Sekarang contohnya, jadi kita kalau di gereja bagaimana? Silahkan pakai baju yang sesuai dengan kehendak diri, kehendak Tuhan dan kemampuan uangmu. Kalau Anda nggak mampu beli Prada, ibu-ibu ya, beli April aja. This is April, ada di TikTok, Pak. Ada, serius. Jangan memaksakan diri Anda harus punya sepatu Louis Vuitton. Kalau emang cocok Buk Cherry, gas aja. Kenapa? Karena kita kalau pakai sepatu Buk Cherry, sepatu Crocs, nggak sakit hati kalau dia hilang. Keinjek tai ayam gitu. Kan ibu-ibu kalau udah mau jalan kan, iya ya ampun dia nggak tahu ada tai sapi situ. Nggak sakit hati, Pak. Cuman 300 diskon 20. Kedip mata foto bersama dapat lagi 10%. Itulah tas Mongol. Saya punya banyak Louis Vuitton sampai 200. Saya punya 22 Hermes. Sekarang tas 200.000. Karena ternyata pakai tas Hermes, seoriginal apapun tasnya, kalau mukamu tidak mengkondisikan, nggak ada yang percaya, Pak. Nggak ada, bos. Saya, Bu. Saya kalau udah pakai tas mahal gitu. Saya masih ingat banget itu kasus mau pulang Manado, ada acara angkatan udara. Ada Pak Kasau ke Manado. Jadi kita udah Mongol pas malam itu beli Gucci. Ya ampun Tuhan Yesus. Sonde Gucci mahal pergi di Mantos. Ngajak temen nongkrong di Starbucks. Kun teman tanya. Ih gagak sekali Kang Mongol. Di Ambas ini. Di Ambas. Hei sayang ini Plaza Indonesia punya. Hanya mungkin Mongol. Padahal sumpah demi Tuhan Yesus Mongol beli di Plaza Indonesia. Orang kita member VIP. Jadi kalau pulang Manado pakai palsu Pak. Bapak Ibu yang hadir-hadir orang Manado besok semua Desember. Pakai Gucci palsu. Karena itu akan jadi hak milik mereka setelah balik Jakarta. Iya toh, Manado pepukulan. Aduh rupa gagak, kasih tinggal Joni. Nanti ngana beli ulang. Tinggalin palsu 300 di Ambas. Ada lantai 1, naik selantai. Itu beneran dari Hong Kong, bener. Dia cuman beda di benang doang. Dia gak apa-apa di Wantex juga jadi. Jadi penyesatan itu kayak yang paling berbahaya tuh yang ada di dalam. Pengajaran Kristus dibolak-balik menjadi sebuah kebenaran padahal itu tidak kebenaran. Penyesatan di luar ngomong apa? Penyesatan di luar bilang Yesus bukan juru selamat. Di dalam pun ada yang tidak mengakui Yesus itu juru selamat. Ada di dalam kita. Mereka hanya bilang Yesus itu mentok sampai anak Allah. Hanya anak manusia tapi bukan Mesias. Ada di dalam kekristenan. Dan dia bergabung bersama-sama kita. Baru penyesatan yang dilakukan yang ada di luar. Yang itu udah benar-benar anti terhadap Kristus. Namanya antikris. Itu di luar. Itu udah paten. Gak usah ngomong juru selamat. Mereka gak terima. Yesus gak mungkin juru selamat. Kenapa? Karena dia lahir di kandang. Kalau dia anak Allah gak mungkin di kandang. Harusnya hotel. Itu yang dipermasalahkan oleh mereka ke Kristus. Kemesiasan Yesus diragukan. Karena kenapa? Lahirnya aja udah kurang keren. Yang lain lahirnya di istana. Kita lahirnya di kandang domba. Gak mungkin juru selamat lahir di kandang. Itu penyesatan yang bilang di luar sana.
itulah antikris. Karena memang anti terhadap Kristus. Yesus menyembuhkan menggunakan ludah dan tanah yang dicampur. Dibilang itu nggak mungkin. Karena itu pasti akan jadi tetanus. Ya kan, lu bau jigong dicampur ya kan. Tetapi Kristus itu adalah saksi hidup, apapun yang dia lakukan selalu berguna. Betul? Amin. Apa yang dia lakukan selalu ya dan amin. Dan itu hasilnya ada. Perempuan pendarahan gak logik megang baju. Tapi kalau Tuhan yang berkehendak. Jangankan baju, bayangan aja kalau Tuhan bilang sembuh pasti sembuh. Amin. Kenapa? Karena imannya. Tadi lagu kita juga ngomongin iman. Sekalipun gunung tidak beranjak. Tidak berpindah. Tapi iman kita harus tetap. Baru penyesatan ketiga, penyesatan yang ada di atas. Di dalam dan di luar baru yang di atas. Kenapa kamu ada penyesatan di atas? Penyesatan yang dilakukan oleh mereka yang namanya malaikat gelap. Berkamuflase menjadi malaikat terang. Dan ini banyak di gereja mulai berlaku. Gereja bahkan ada yoga di dalam gereja. Saya pernah nemu kita yoga bersama. Gue tanya, yoga ngapain lu di gereja yoga? Ini doa subuh, PA lu yoga. Biar kita bersatu dengan alam bang. Bersatu bersama Roh Kudus. Jadi kita selesai besoknya jalan hidup kita dituntun roh. Kok bersatu sama alam? Ngapain? Biar kita mendapatkan ketenangan. Hadirat Tuhanlah ketenangan itu. Lu mau tenang bagaimana kalau pinjolmu harus bayar? Saya nih di IG 90% minta bantuan bayarin pinjol. Tenang itu di hadirat Tuhan, Pak. Itulah yang membuat Daud di saat masa-masa hidupnya. Dia merasakan perubahan di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Mengalami masalah, Pak. Saya juga punya masalah, Pak. 53 miliar uangku hilang. Bukan ditipu, dipinjem. Yang minjem, saya tahu dia punya duit banyak. Tapi karena yang dia korupsi COVID, hartanya diambil pemerintah. 2019, 20 saya tungguin sampai hari ini gak ada yang bayar sepeser pun. Saya minta 2001, 2002, 2003, 2004 gak ada yang masuk sepeser pun. 2005 saya pulang dari Jepang. Saya liburan di Jepang, liburan tahun baru. Nyampe Jakarta saya ke penjara langsung, ke Pondok Bambu. Saya datang, saya samperin ibunya. Bu, tahun Yobel ku berlakukan dalam hidup ibu. Hah? Maksudnya ngol? Utang ibu kuputihkan. Tuhan Yesus memberkati, mohon izin pulang. Ibunya yang nangis, gua santai. Orang bilang nih, orang PA duit 200 ribu aja diumumin di Facebook, dia 53 diputihin. Kalau nggak saya putihin, stroke mongol Pak. Otak gua mikirin duit terus. Tahu-tahu dia nggak bisa nyanyi sebab Tuhan baik. Kuputihkan utangnya banyak beritanya. Terus orang nanya, terus gimana lu ngol? Santai. Saya artis Manado berdarah Cina. Tabungan saya habis tapi aksesoris saya banyak. Karena emak Mongol ngajarin, lu harus beli cincin, lu harus beli kalung, lu harus beli walang emas. Jadi Mongol beli. Pas utang itu kejadian, saya tuh jual cincin dulu. Jadi bukan dijual, digade. Di pegadaian. Anda gak percaya datang ke ambasador. Ada nomor Mongol, nama Mongol aja VIP di situ. Gak ada duit gade. Kenapa kan pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Saya gak ada, sumpah demi Tuhan saya gak ada cincin.
Saya bilang sama adik saya yang cewek, Dek, ngana cari kak cincin 10 biji tanpa batu. Maksudnya nggak ada berliannya, nggak ada batu-batunya, utuh emas. Terus ngana bawa di pegadaian di ambasador, ingat satu cincin satu surat. Jangan 10-10 ngana satu surat, nggak ketebus itu sampai Tuhan datang. Dapat 240 juta, dari situlah saya hidup. Sampai hari ini ada di atas panggung. Gak ribet Pak. Jadi mengol ikhlas sumpah demi Tuhan Yesus. Saya tidak lagi mikirin, saya nabung lagi dari awal. Kan masih stand up komedi termahal. Ingat tuh? Oh jadi duitnya sekarang udah banyak kok? Enggak ada. Cuman saya udah pindah rumah, tidak lagi di Jakarta. Kenapa tidak di Jakarta? Karena biaya hidupnya tinggi. Apalagi dulu Tuhan Yesus setiap 2 minggu Louis Vuitton WA. Ada barang baru bang, ini gambar-gambarnya darah Yesus. Aduh bagus sekali ini, aduh pas cek doi cek toh. Ya Tuhan cuma 300.000 di ATM ini. Jadi semua nomor-nomor brand mongol blok. Ini kasih yang berhikmat tuh itu. Kalau dia masih ada takutnya mongol hilaf. Tabli cincin, tabli kalung, tabli Louis Vuitton kontrakan gak kebayar. Listrik bunyi titit. Sudah aja. Jadi saya pindah ke Bali. Jadi sekarang saya tinggal di Bali. Anda yang mau ke Bali butuh tour guide hubungi Mongol. Ya, saya hanya tahu daerah Denpasar. Jadi ngadepin hidup gak usah dibuat ribet. Penyesatan boleh ada. Tapi apa yang perlu kita lakukan hanya 2. 1. Gedein ukuran imanmu. Dari kurang percaya menjadi iman yang kecil. Dari iman yang kecil menjadi iman yang besar. Dari iman yang besar naikin menjadi iman yang sempurna. Ya toh? Jadi dari no faith, little faith, great, full, and iman yang sempurna. Jadi ada 5, perfect faith. Orang yang imannya sempurna mengalahkan dunia ini. Yang kurang percaya pun punya kuasanya. Ingat, Petrus tetap jalan di atas air sekalipun dia di ujung tenggelam. Berarti tetap ada powernya. Iman yang kecil bisa memindahkan gunung. Iman yang besar, apa yang kita mau Tuhan kehendaki pasti terjadi. Iman yang penuh adalah orang seperti Stefanus. Dia tahu masa hidupnya aman dalam Tuhan. Karena surga terbuka di saat dia ditimpuk batu. Iman yang sempurna melewati hidup dengan santai. Amin. Baru yang lakukan kedua apa? Perbesar daya imanmu. Jangan hanya jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, sahabat Tuhan. Naikin jadi prajurit Kristus. Karena level prajurit Kristus adalah level yang bisa menjadi mempelai Kristus. Iman yang anak kecil, sahabat, anak Tuhan, hamba Tuhan, mentok, cerai, iman yang manja. Tuhan berkati hidupku. Minta terus. Tapi iman yang prajurit adalah iman yang berperang. Mereka tahu bagaimana berdiri, mereka tahu kapan terseok. Tetapi janji Tuhan, engkau tidak akan sampai tergeletak karena datangan Tuhan yang menopang hidup kita. Amin. Jadi buat Bapak Ibu hari ini kita ada tanya jawab. Yes. Tapi tanya jawab tentang kupas tuntas, jangan tentang hidup Mongol ya. Ya. Bang Mongol istrinya udah berapa? Jangan, nggak ada itu, nggak masuk. Jadi silakan yang mau bertanya dapat hadiah nanti ke Israel tapi lewat Iran. Iya ya Bu, ya turun di Iran ya. Ya, kita sudah dengar tentang 3 penyesatan. Jadi pertanyaan kita nggak boleh keluar daripada Ya betul. Kupas tuntas tentang penyesatan. Ya, penyesatan dari dalam, penyesatan dari luar, dan penyesatan dari atas. Yang itu yang akan kita kumpas. Kalau ibu-ibu mau bertanya tentang 3 hal ini atau tentang 2 tadi mengenai gimana caranya supaya menghadapi penyesatan, itu juga boleh ditanyakan. 3 orang saja dikasih kesempatan karena Mongol harus ke bandara. Iya, saya kebetulan ada acara besok pagi jam 8. Jadi cepat saja, ada 3 orang yang mau bertanya tentang penyesatan, tunjuk tangan. Boleh dibantu, Nita? Iya, ya, okay. Dipersilakan nama. Nama, pertanyaannya. Siang. Shalom.
Nama saya Elisa. Saya mau tanyakan, kan ada 3 penyesatan. Saya ingin lebih dalam lagi penyesatan yang dari atas. Penyesatan yang dilakukan mereka yang di atas. Ya. Penyesatan yang dilakukan contohnya kayak mujizat. Mujizat itu pasti dari Tuhan, amin. Tapi kan juga ada yang membuat hampir sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Contohnya, para dukun juga kan bisa menyembuhkan orang kan. Ada pembaca tarot yang bisa membaca tentang 2-3 bulan ke depan dalam hidup kita. Ada banyak, itu juga bagian dari penyesatan yang dilakukan oleh mereka yang menyamar jadi malaikat terang. Padahal sifatnya malaikat gelap. Jadi banyak orang sakit kaki dibawa ke dukun sembuh. Tapi kan kiri, sekarang pindahnya di kanan. Ya kan? Tapi kalau kita mintanya sama Tuhan, kita percaya bilur-bilur Kristus menyembuhkan, kaki kirimu sembuh, pasti sembuh sempurna. Enggak mungkin pindah, karena enggak ada transferan. Iya toh? Jadi Anda yang apa sekarang? Tuh suka lebih percaya yang ngomong-ngomong tentang, wah nanti tanggal 23 Desember akan ada pesawat jatuh gitu. Jangan percaya. Jangan percaya. Janji Tuhan terhadap dalam hidup kita, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Kenapa percaya sama yang begituan? Didengerin aja atau horoskop. Libra gak cocok sama Sagittarius. Ya gak cocok kalau laki sama laki. Kalau laki sama perempuan itu mah cocok-cocok aja selama maharnya klop. Gitu. Kagak usah percaya yang begituan karena yang menyatukan Tuhan kok bukan alam. Betul? Orang menikah itu disatukan oleh Tuhan bukan oleh alam. Jadi gak usah khawatir tapi kan gua kan sionya babi gak cocok sama sionya kuda. Lu mau ngapain sebenarnya mau lomba balap? Nih lu mau menikah apa mau balapan? Ya kalau kuda kadang kalah sama babi karena memang babi kenceng banget kalau dia lari. Itu langsung 230 meter per jam. Jadi lu mau ngapain dulu? Jadi kalaupun penyesatan dari atas tentang tetap baliknya ke Kristus lebih sempurna. Amin. 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 Sukacita juga begitu. Wah harus denger lagu yang begini, yang begini. Enggak harus. Denger lagu selama dia lagu rohani yang membangun imanmu. Dengerin. Tapi kan lagu dunia boleh. Ya kita masih di dunia ya didengerin aja. Tapi kalau seandainya lebih bagus lagu gereja, saya nih di dalam ini handphone lagu gereja Pak. Naik pesawat goyang segimanapun, noise cancelling apa itu. Yang buat kita nggak denger di luar gitu. Ya gue duduk aja paling. Aduh darah Yesus gitu doang. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir penyesatan di dalam, di luar, di atas apapun. Yang penting tadi Mongol bilang bergereja, berjemaat biar imanmu bertumbuh. Itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi penyesatan di atas itu Mongol misalnya kayak Kita lebih percaya ke hal-hal yang berhubungan dengan dunia. supranatural. Iya. Setan nih lu tau gak ada yang jadi babi ngepet di Kelapa Gading. Di babi Desember dia baru itu jadi babi kecap. Ya kan? Ada begitu. Orang pinter gitu. Orang pinter kuliah aja kagak dipinter. Lah di kampung Mongol di Sangir orang pinter opa-opa gak lulus SD. Orang sekolahnya sama nenek Mongol. Cuman SR kelas 2 orang pinter dari mana? Orang presiden ya dia taunya Pak Harto. Padahal sekarang udah Pak Prabowo, dia nggak tahu rambut huruf. Jadi maksudnya gini, yang berbunyi supranatural, yang dipercaya sebagai, wah Yesus kan juga begitu ngol. Oh Yesus kan pernah, Paulus kan pernah dibawa Tuhan ke surga. Itulah namanya astral. Nah berarti kan di gereja boleh ngol astral. Lu mau ngapain, lu mau ke atas, teraji. Di dunia lu ke Plaza Indonesia bukan ke atas. Iya kan, ke Senayan City. Masuk-masuk aja Rojali. Ya kan, rombongan tanpa beli. Ya kan, masuk-masuk aja pura-pura tanya gitu aja. Itu yang lain-lain gak usah dipercaya. Hanya Kristus jawaban. Amin.
Ada lagi yang kedua? Ya, yang kedua. Iya. Ada. Ya, Nita boleh ke atas sana dulu nanti. Ini Oh iya, yang di belakang Ibu, Ya, di belakang. nanti Ya. abis itu Ibu ya terakhir betul, ya. ya. Ya, oke. Hadiahnya nanti ke tembok Cina ya kita. Ya silakan Ibu. Shalom, Bang Shalom. Mongol. Nama saya Istiana. Yang saya tanyakan, menurut Bang Mongol, apakah orang Kristen itu percaya dengan mimpi? Contohnya mimpi buruk. Karena kadang kita sering mimpi buruk, Bang Mongol. Contohnya ya Bang Mongol ya, kita miskram, ngimpi miskram tapi tidak sakit. Terus mimpi dikejar-kejar ular, pokoknya mimpi yang buruk. Menurut Bang Mongol, apakah itu termasuk penyesatan dan apakah kita harus percaya dengan mimpi sebagai seorang Kristen? Dan satu lagi yang saya tanyakan, di dalam Alkitab, di perjanjian lama juga dikatakan bahwa nabi-nabi juga diperlihatkan dalam mimpi. Apakah zaman sekarang ini seperti itu juga kita harus mempercayai Bang Mongol? Karena kita kadang-kadang masih bingung kalau bangun tidur kita mimpi buruk terus kita pikirannya jelek. Apa ya ini? Ya itu Bang Mongol. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau bicara mimpi itu boleh atau tidak sesuai Alkitab, kita juga percaya. Kita harus ingat di kitab Kejadian juru makan dan juru roti bersama bicara mimpi kan juga. Atau Nebukadnezar, sebenarnya mimpi itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang jadi bermasalah di kitanya. Mimpi saya sering mimpi dikejar ular, pas sadar ternyata sprek. Iya kan? Sprek. Serius sampai keringetan gitu. Jadi sebenarnya mimpi itu bisa aja iya, tapi ingat kalau menurut psikologi atau para psikiater mimpi itu dibagi atas jam. Kalau peringatan itu before jam 12 malam. Tapi kalau udah jam 2 malam ke atas itu udah bunga tidur. Nah, jadi Anda mimpinya di jam berapa? Ya nggak tahu Bang, ya udah nggak usah dijelasin. Kalau mentok ya ngecak gitu. Ya kan mimpi kalau udah mumet menjelaskan ya udah carilah kamus Hongkong. Dikejar tikus 15, ya kan? Ya kan? Kemarin keluar berapa ya? Oh 72, 78 Bang. Oke berarti ini ngejar 78 nih. Nah itu ngecak togel maksudnya. Tapi apakah mimpi itu harus dibuat seperti itu? Balik lagi ke firman. Balik lagi ke Alkitab, landasannya adalah firman. Kalau engkau mempercayai itu terjadi, ya silakan Anda percaya. Tapi jangan paksa orang lain untuk mempercayai. Karena masing-masing kedatangan Tuhan kapan gak ada yang tahu. Tapi kalau ada yang bilang, oh tanggal 27 September 2030. Jangan dipercaya. Kalau masalah mimpi mentok ngecak. Tapi yang lain kalau bicara soal mimpi para nabi, banyak juga gembala sidang mimpi. Dikasih Tuhan mimpi. Tetapi ada konsep firman yang bilang ujilah. Semua harus diuji. Nggak boleh ditelan mentah-mentah. Karena kalau kita telan mentah-mentah, geser otak kita. Itu kalau orang Cina bilang tuh gabungan antara henpen dan sencingping. Ya kan? Dua ini nyampur, PA loh. Ya kan? Jadi jangan percaya, mimpi dipersilakan. Karena ingat ya Bapak Ibu, saya dulu juga sering mimpi. Tapi saya selalu bilang begini, Tuhan kalau dari engkau pasti mendatangkan damai sejahtera. Karena memang Tuhan itu datang bawa damai. Kalau bukan dari Tuhan, ya kalau bisa berlalu daripadaku. Oleh sebab itu, kalau udah munculnya di pikiran apa yang perlu kita lakukan, Roma 12 ayat 3, jangan mikirin hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Lah mendingan ngapain? Ambil Alkitab. Tuhan, mulai tanggal 23 Oktober, gua mau baca Alkitab sampai selesai. Bantu aku, mampukan aku. Pasti tahun depan Desember bisa selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Seminggu lagi peta. Yesus kemana,
Paulus kemana. Bisa tuh saya juga belajar sampai peta. Jadi nggak usah ribet. Pikiran kita harus tundukkan kepada pikiran Kristus. Maka nyantai jalan hidup kita. Terakhir ibu yang itu. Silakan ibu yang pakai baju pink. Ih cantik banget. Di perempuan itu harus cantik. Shalom Bang Mongol. Shalom juga. Saya Uli. Jadi saya mau tanya begini mengenai apologet. Tadi kan penyesatan ada 3 ya. Iya. Ada di dalam, di luar dan di atas. Ya, jadi kan kalau di beranda tuh banyak tuh yang lewat tentang apologet ya. Apalagi menyampaikan firman Tuhan segala macam. Ya. Kalau menurut Bang Mongol itu bagaimana gitu tentang apologet? Menurut Mongol sih sah-sah aja. Karena mungkin mereka sudah mengupas tuntas Alkitab dari bahasa Ibrani, bahasa Yaman sampai ke bahasa apa, sah-sah aja. Saya tidak pernah mempermasalahkan mereka membahas dari sisi bahasa Ibrani, bahasa Greknya, bahasa malaikatnya juga kalaupun dibahas silakan aja. Tetapi yang perlu kita ingat adalah harus kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kasih itu hanya 5 huruf. Diterjemahkan bisa jadi agape ada 5 huruf. Tapi ada yang menggunakan love 4 huruf. Cina pakai 2 huruf. I. Wo, I, ni. Ni, I, wo. Tetap I. Jadi semuanya bisa dikupas dari sisi apologet. Tetapi yang perlu kita ingat adalah yang melakukan firman itu siang dan malam. Prakteknya lebih benar daripada kita mau bahas apapun akan ada celahnya Bapak Ibu. Tetapi kalau firman itu kita praktekkan ada dampak positifnya. Kita bisa membantu orang dengan kasih. Saya COVID 2019, saya artis Indonesia satu-satunya yang ngasih makan tenaga paramedis di Sulawesi Utara di 3 kota dan 3 kabupaten sehari 3 kali selama 3 bulan. Sampai diberi penghargaan oleh PBB di Bangkok. Hip. Namanya makanan sehat untuk paramedis dan relawan COVID 2019. Tiap hari Pak. Duitnya dari mana? Dari penghasilan show. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan tong berbagi 2 nih. Pakai bahasa Manado. Jadi saya masih ingat ngumpul 400 juta. Tuhan 200, kita 200. Waktu itu Mongol mau nyumbang. Ini 1-2 menit terakhir. Saya mau nyumbang. Saya udah bilang sama teman, Ngoni cari tahu harga beras 5 kilo. Berapa satu karong itu yang sudah 5 kilo. Terus mau dikirim kemana Kak? Ke Kalimantan. Terus lagi doa pagi. Tuhan ingetin, harus memulai hidupku dari Yerusalemku. Jangan ke Samaria kita udah bantu. Yerusalem udah kebantu belum Ngol? Saya bilang Yerusalem Ngol, oh berarti kan Manado Tuhan. Manado keluarga berarti duluan. Benar karena keluarga Mongol udah curhat di Facebook. Oh Tuhan, bagaimana tolong mau kerja ini sudah pecat dari Jumbo. Kerja di Jumbo supermarket. Jadi udah dirumahkan. Nah ini orang mau makan bagaimana? Jadi Mongol bilang, oh ya udah berarti Mongol langsung beli yang 560 kilo dari Kota Mobagu. Mongol kirim ke keluarga semua satu-satu dan telur 10 baki. Indomie yang kuah 1 karton. Yang itu 1 karton minyak yang 2 kilo. Udah dikirim 1, masih ada sisa. Nah sisa itulah Mongol kasih buat para medis. Tahu-tahu telepon masuk. Kalau nggak salah 4 hari setelah itu kita belanja telepon masuk. Halo Bang Mongol. Iya gimana? Bang kita mau ngajak stand up. Hah? Lu mau ngajak gue masuk penjara ini? Kan ada larangan Kapolri, gak boleh ada kegiatan pengumpulan massa. Iya bang, tapi kita stand upnya by Zoom. Di stand up by Zoom. Nyandak gila ini orang. Maksudnya stand up by Zoom bagaimana stand up by Zoom? Iya bang, jadi nanti abang stand up di Zoom. Tapi honornya bang kita minta diskon 50%. Udah 75 jadi 35, gas Jo. Kenapa Mongol jadi gas? Karena stand up by Zoom stand up paling enak. Semua di mute. Ayo, kita kalau di Zoom, semua kan di mute kalau kita ngomong ya kan. Jadi lucu nggak perlu. Karena kadang ada Zoom-nya nyala orangnya nggak ada. Mungkin lagi nyuci apalagi goreng ikan. Jadi saya adalah artis paling laris di Zoom. Tuh kenapa?
Karena Tuhan melihat hati kita. Lu mau punya pemahaman firman sampai letter luck semanapun. Tetapi kalau kau tidak lakukan, tidak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan Paulus bilang di Alkitab di 1 Korintus. Bagaikan gong yang nyaring bunyinya. Lu mau bisa bahasa manapun bisa. Tapi kalau kasih tidak kau lakukan, tidak kau praktekin, nothing. Jadi Bapak Ibu, saya saksi hidup kebaikan Tuhan. Ini paling terakhir. Mukaku gak cocok jadi artis, Pak. Tetapi Sulawesi Utara sampai hari ini 14 tahun. Saya artis sulut yang paling top. Kenapa? Karena tidak pernah kujual imanku kepada siapapun. Orang mau bilang, Mongol, ngana kan udah pindah agama. Selama babi kecap masih ada. Tidak akan pernah kujual Kristus dari hidupku. Yang paling terakhir. Apa yang paling ditakuti oleh penyesatan yang ada di luar? Penyembahan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, besok hari Minggu ibadah di atas. Ada waktu dalam sehari datang ibadah. Di saat penyembahan, jangan engkau main-main. Jangan masih sibuk dengan status. Jangan sibuk dengan Instagrammu, lu mau live TikTok dan sebagainya. Lepas semua di kursi. Ambil sikap hati. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ingin menyenangkan hatimu. Mampukan dan layakan aku untuk bisa menyenangkan engkau. Karena dalam hadirat Tuhan, mujizat itu selalu nyata. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau besok ibadah WOI tanpa Mongol. Tapi ada pujian penyembahan. Teman-teman pemain musik udah dengan sungguh-sungguh bermain. Terus kita masih sibuk. Ya bentar lagi. Lepas handphonenya. Angkatlah tanganmu. Hukum Alkitab berkata pasti Tuhan akan turun tangan. Amin. Bertepuk tanganlah. Jangan wah kalau tepuk tangan kan karismatik. Tuhan yang nyuruh bukan karismatik yang nyuruh. Lu kalau gak mau tepuk tangan lu robek tuh Mazmur. Tuhan suruh clap your hands. Nyanyi. Ya kalau Anda suaranya cakep gas. Tapi bang suara gue suka gak jelas gas. Paling sebelah minggir. Duh suara do. Not do dia bagi sel. Bagi. Karena Tuhan lihat hatimu. Amin. Jadi buat Bapak Ibu besok ibadah WOI. Hari Minggu ibadah di atas. Di saat pujian penyembahan dinaikkan. Ikutlah berdiri dan angkatlah tanganmu. Engkau akan melihat banyak hal luar biasa terjadi dalam hidupmu. Amin. Gak usah takut dengan penyesatan. Karena ada tangan Tuhan yang akan selalu menopang hidup kita. Masalah boleh ada. Tapi tetap Tuhan jalan keluarnya. Bagaimana bang? Masuklah ke kamarmu. Tekuklah lututmu. Panjatkanlah dalam doa kepada Tuhan. Itu saya yang praktekin juga Bapak Ibu. 14 tahun gak pernah goyah iman. 14 tahun sampai hari ini masih ada job. Teman-teman gue yang lain udah gak ada show. Tapi Mongol tetap tangan Tuhan. Bahkan Desember saya udah punya 20 show. Bayangkan Pak. Kalau bukan Tuhan Yesus siapa lagi? Bahkan tanggal 31 November sampai tanggal 15 Desember. Mongol manggungnya di mana? Di Amerika. Gak apa-apa bahasa Inggrisnya banyakan di you know gak apa-apa lah. Yang penting $1.000 bayarannya 1 titik. 15 kota 15 titik berarti kalau $1.000 berapa ya? $15.000. Wah Bapak Surgawi pulang Manado itu cincin 5 jari itu. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus kita. Amin. Sekali Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah Bapa kita. Haleluya. Terima kasih Pak Mongol untuk firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Kita semua diberkati, amin. Haleluya. Kini saatnya kita akan melakukan pentahbisan
bagi gembala-gembala cool yang ada, saya undang semua yang mau ditabiskan untuk maju ke depan. Mari saya persilahkan gembala-gembala cool. Mari secara cepat boleh maju ke depan. Ya, ada gembala cool yang mau ditabiskan? Yuk, mari maju ke depan Ibu. Saya persilahkan kepada Ibu Rita Arifin untuk dapat mendoakan. Hari ini puji Tuhan kita akan mentabiskan satu wanita yang luar biasa. Di mana Tuhan percayakan dia menjadi gembala cool WOI 14, Cool Wonder Woman. Wow, keren ya. Karena itu mari kita semua bangkit berdiri, kita mau arahkan tangan kita kepada Ibu Mei. Ya, luar biasa Ibu Mei bersedia untuk melayani Tuhan dan saya percaya walaupun dalam keadaan kita terbatas, tapi percaya Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Bapak Surgawi, minyak ini adalah minyak biasa, tapi kami tahu Bapak, lewat minyak urapan ini Bapak, ada kuasa, ada otoritas yang Engkau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami siang hari ini mau mentabiskan Mei Tuhan sebagai gembala cool 14 Bapak. Kami tahu dia tidak bisa apa-apa, kami tahu dia tidak mengerti apa-apa, tapi kami sangat tahu juga Tuhan bahwa ketika dia mau, maka Tuhan yang akan memampukannya. Terima kasih Bapak, karena itu kami tabiskan Mei sebagai gembala cool WOI 14 di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah tangan ini menjadi tangan kepanjangan-Mu Tuhan, dimanapun dia melakukan apapun juga Tuhan berkati. Ada tanda-tanda heran yang Tuhan berikan kepada kedua tangan ini Tuhan. Tuhan juga pakai hati ini Tuhan sebagai hati-Mu Bapa. Sehingga setiap kali ada hal-hal yang ingin dia sampaikan, dia katakan semua berasal daripada hati-Mu. Biarlah kaki ini juga Tuhan pakai untuk melangkah Tuhan menjadi penuai-penuai-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan yang baru, kasih yang baru, kuasa yang baru, otoritas yang baru ada. Karena itu Mei-Mu terima pada siang hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat melayani Mei ya. Masih tetap bangkit berdiri, Bu Rita Arifin. Boleh kita akan tutup dengan doa. Hari ini diberkati. Amin. Tadi Mongol bilang loh, jangan cuma Mongol aja gitu. Jadi setiap ibadah kita tetap mau datang, mau nyembah Tuhan, mau dengar firman. Dan saya berharap bulan depan begini juga banyaknya. Amin. Karena kita tidak sedang mengejar seseorang, tapi kita mengejar pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita nggak mau tahu siapa pembicara. Ketika dia dipilih Tuhan, pasti ada kuasa yang akan mengubahkan hidup kita. Karena itu saya berharap ibu-ibu semua, Tuhan Mongol tadi bilang kita harus memperbesar iman kita. Iya, iman kita dan daya iman kita. Nah, gimana cara memperbesarnya adalah mendengar firman Tuhan. Karena itu saya berharap bulan depan Ruth Julia akan menyampaikan sesuatu, datang semua, kita akan dibaharui pikiran kita akan dibaharui hati kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami secara khusus berdoa untuk Mongol Tuhan di dunia yang entertainment ini Tuhan. Tuhan terus tambahkan iman kepadanya, hikmat Tuhan sehingga setiap langkah yang dia lakukan berasal daripada Engkau. Dia boleh jadi dampak dan berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan Bapa.
Terima kasih Roh Kudus, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang sudah hadir di sini Tuhan. Kami percaya Engkau sangat mengenalnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, apapun pergumulan mereka, apapun kesulitan mereka, Engkau akan turun tangan Bapak untuk membereskan segala masalah, penyakit, keuangan, hubungan, apapun juga. Tuhan akan memberkati ibu-ibu WOI ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari ibu-ibu angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam kesehatanmu, dalam keuanganmu. Engkau akan terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang ibu-ibu kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, dengan ini ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan WOI bulan depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.